Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Selalu diberikan limpahan rahmat, rezeki dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kisah kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mas Danan tentang dirinya yang menjumpai sosok Mayor Yosi. Dan bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus kisah ini sampai habis ya teman-teman. Tapi seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh Danan tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Negara Jepang adalah salah satu negara yang pernah menginvasi Indonesia selama 3,5 tahun. Dan selama masa penjajahan tersebut, banyak sekali kisah maupun juga luka yang ditorehkan Jepang kepada rakyat pribumi Indonesia. Bahkan, kekejaman Jepang sangatlah terkenal seantero Indonesia. Seperti yang akan diceritakan oleh Danan. Halo semua sahabat kisah hororku, perkenalkan namaku adalah Danan. Bukan Danan yang lagi viral di ajang pencarian bakat itu ya. Setelah sekian lama menjadi pendengar setia kisah hororku dan juga beberapa channel lain, aku mencoba untuk menuliskan salah satu pengalamanku dan mencoba membagikannya di channel ini. Aku salah seorang putra asli dari kedua orang tua yang berasal dari Kalimantan. Namun, aku lahir di kota metropolitan Jakarta. Dan semenjak kematian kedua orang tuaku, aku yang hanya sebatang diri di ibu kota mau tidak mau harus kembali pulang ke Kalimantan. Dan pada akhirnya, aku pun tinggal bersama nenekku di sebuah desa yang ada di Kalimantan Selatan. Awalnya, aku sangat kaget. Kemegahan ibu kota yang sejak lahir aku rasakan berbanding terbalik dengan kehidupan desa. Namun, keadaan memaksaku untuk beradaptasi dengan suasana yang ada, sehingga hingar-bingar dan hiruk-pikuk kehidupan kota harus aku tinggalkan. Kisah ini terjadi saat aku masih berusia sekitar 12 tahun, di mana saat itu aku yang baru saja tinggal dengan nenekku yang merupakan seorang petani ini mau tidak mau harus turun ke ladang membantunya. Ladang nenekku ini bisa dibilang lumayan jauh masuk ke arah bukit di belakang kampungku dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30 menit dari rumah. Awalnya aku tidak bisa terbiasa dengan keadaan tersebut. Namun, lambat laun aku pun bisa beradaptasi, yang menyesuaikan dengan kehidupan yang ada di desa. Di suatu siang, aku yang saat itu baru saja pulang dari sekolah dan bermaksud ingin mengantarkan makanan untuk nenekku yang ada di ladang. Segeralah, aku setelah mengganti baju langsung pergi ke sana menelusuri jalan setapak menuju ke arah dalam hutan. Siang itu, nampak semuanya normal pada awalnya. Dan memang di tengah jalan menuju ladang, tepat di dalam hutan, aku harus melalui sebuah pohon beringin yang sangatlah besar. Setibanya aku di pohon beringin itu, tiba-tiba saja aku mencium bau amis darah yang begitu kuat. Jujur, hal itu barulah aku alami. Padahal aku sudah sering bolak-balik melalui jalan tersebut dan menemui pohon beringin besar itu. Hal itu membuat aku sempat merasa aneh. Aku pun mencoba memutuskan untuk berhenti sebentar dan mencoba mencari sumber bau amis darah tersebut. Lantas,
aku pun mencoba mengelilingi pohon besar yang memiliki akar menjuntai itu. Namun, aku tidak juga menemukan sumber bau darah yang sedari tadi telah aku cium. Malah, saat aku tepat berada di balik pohon beringin besar itu, aku kini dikagetkan dengan sebuah kain putih lusuh yang terikat tepat di balik pohon tersebut. Jujur, aku langsung merasakan keanehan dengan kain yang ada di sana. Karena notabene aku yang lahir di ibu kota baru pertama kalinya melihat pohon beringin besar diikat oleh sebuah kain. Aku masih saja acuh dan mencoba untuk tidak peduli, dan kembali mencoba mencari sumber bau amis tersebut. Namun, hasilnya masih saja nihil, dan tetap saja aku tidak menemukan sumber bau amis darah itu. Lalu, tiba-tiba saja aku teringat akan niat awalku untuk mengantarkan makan siang kepada nenekku di ladang. Segeralah aku kembali berjalan meninggalkan pohon beringin besar itu. Saat aku sudah berjalan sekitar 50 meter meninggalkan pohon beringin itu, tiba-tiba saja aku mendengar suara orang meringis kesakitan. Suara itu jelas sekali aku dengar, seperti adanya seorang lelaki yang sedang disiksa di sana. Mendengar hal itu, sontak saja aku langsung menoleh ke arah sumber suara. Akan tetapi, saat aku melihat ke belakang, semua nampak biasa saja. Aku masih saja tidak berpikir tentang hal yang aneh pada saat itu. Masa iya sih di siang bolong begini ada penampakan setan, ujarku di dalam batin. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung berjalan kembali meninggalkan pohon besar tersebut. Walau sebenarnya suara itu masih sangat jelas aku dengar pada siang itu. Setibanya aku di ladang, ternyata nenekku sudah beristirahat di sebuah pondok yang memang ada di sana. Lantas, beliau langsung menyambutku dengan senyuman hangat. Kami pun langsung makan siang di sana. Dan setelah itu kembali kami berdua menggarap ladang ini. Sekitar jam 4 sore, kami pun langsung memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Dan kami kembali harus melewati pohon beringin besar tersebut. Saat kami berdua melintasi pohon beringin itu, sontak saja rasa penasaranku kembali muncul. Kali ini aku ingin bertanya dan juga menceritakan perihal yang baru saja aku lalui tadi waktu ingin mengantarkan makanan ke ladang. Namun, saat itu aku ragu karena memang bau amis darah sudah tidak tercium lagi. Karena aku takut dianggap mengarang cerita, aku pun pada akhirnya mengurungkan niatku untuk bertanya kepada nenekku. Keesokan harinya, aku kembali pulang sekolah. Langsung saja, aku bersiap-siap untuk mengantarkan makanan menuju ladang. Namun, kali ini aku tidak sendirian. Aku ditemani seorang kakak sepupuku yang saat itu mau membantu pekerjaan kami di sana. Dan setibanya di pohon beringin tersebut, kami berdua langsung dikagetkan oleh bau amis darah yang kembali muncul pada siang itu. Awalnya, aku kira hanya aku saja yang mencium. Namun, ternyata kakak sepupuku juga mencium. Sebut saja nama kakak sepupuku itu adalah Ali. Ia juga ikut mencium bau yang aku rasakan sedari tadi dekat pohon beringin besar itu. Lantas, ia berkata, "Dek, kamu cium gak?" "Iya bang, aku cium bau amisnya. Malah dari kemarin aku cium bang," ujarku kepadanya. Lalu, ia langsung melirik ke arah atas pohon besar tersebut. Dan setelah itu, ia langsung kaget. "Ya ampun. Ayo dek, cepat jalan. Lekas," ujarnya kepadaku. Ia pun langsung menarik tanganku dan mengajakku berjalan kembali. Sontak saja, hal itu membuat aku aneh.
Aku yang sedari tadi telah merasakan penasaran hebat mencoba bertanya kepada dirinya. Namun, ia tidak mau menjawab, bahkan terkesan terburu-buru berjalan menuju ke arah ladang. Dan sesampainya di sana, kembali kami berdua disambut oleh nenekku yang saat itu telah menanti di pondok ladang ini. Kemudian kami kembali makan dan juga lupa akan rasa penasaran dan juga keanehan yang baru saja kami lalui tadi. Sore hari pun tiba. Kami pun langsung memutuskan untuk pulang. Dan kembali kami harus melewati pohon besar itu, karena memang hanya ada jalan ini yang bisa kami lalui untuk akses ke ladang maupun ke kampung. Rasa penasaranku pun kembali bergejolak saat itu. Aku yang sangat ingin tahu lantas mencoba bertanya kepada abang sepupuku ini. "Bang, tadi siang kok ada bau darah ya di sini? Tapi sekarang dah hilang baunya." Mendengar pertanyaanku itu, sontak abang sepupuku langsung menoleh ke arahku dengan wajah yang begitu pucat pasih. Ia tak mau sekalipun menjawab dan kembali mengajakku terus berjalan. Namun, nenekku pada saat itu mendengar apa yang baru saja aku utarakan. "Ada apa sih dengan kalian? Emangnya ada kejadian apa tadi?" tanyanya kepada kami berdua pada saat itu. "Oh, enggak, Nek. Nanti aja deh di rumah kami ceritakan," ujar abang sepupuku yang saat itu terlihat begitu sangat ketakutan. Hal itu membuat aku semakin bertambah penasaran. Dan sesampainya di rumah, aku langsung kembali bertanya dengan abang sepupuku tadi. "Bang, kenapa sih abang ketakutan gitu? Waktu aku tanya tadi, abang kayaknya gelisah banget." "Pokoknya dek, kamu harus hati-hati ya kalau lewat pohon itu. Pohon itu angker," ujarnya kepadaku. "Memang sih serem itu pohon bang. Tapi kok bisa ada bau darah ya di sana? Apa ada hewan mati? Pernah tuh aku mencoba cari sumber baunya, tapi gak nemu juga di sekitar sana. Apalagi bangkai juga gak ada tuh di sana," jelasku kepadanya. "Dek, lebih baik kamu segera pergi kalau kamu cium bau darah lagi," ujarnya kepadaku saat itu. Mendengar nasihatnya, aku jujur saja masih belum puas. Rasa penasaranku masih saja begitu bergejolak dalam hati ini. Malam pun pada akhirnya tiba, dan setelah salat Isya, aku yang saat itu duduk di depan TV tiba-tiba saja dihampiri oleh nenekku. "Tadi siang ada apa sih? Apa sih yang kalian bahas berdua?" tanya nenekku kepadaku. Lantas, aku langsung menjelaskan perihal kejadian yang aku alami selama ini apabila aku melalui pohon besar tersebut. Sontak, nenekku langsung terkejut. Nenekku pun langsung menceritakan sesuatu hal yang membuat aku sangatlah kaget. Dulu, waktu zaman penjajahan Jepang, warga kampung ini banyak yang dibantai di pohon itu. Bisa dibilang, pohon itu tempat eksekusi mati bagi para penduduk yang melawan tentara Jepang. Karena hal itu, pohon itu terkenal sangatlah angker. Jadi, para warga kampung bisa dibilang enggan bersinggungan langsung dengan pohon tersebut. Dan apabila sosok arwah orang yang ada di sana mau mengganggu, biasanya mereka mengeluarkan bau amis darah yang begitu pekat. Aku yang mendengarkan cerita itu masih saja penasaran dan belum juga percaya dengan kisah nenekku tersebut. Bahkan, aku masih menganggap hal itu adalah tahayul belaka. "Memang kalau mereka mau mengganggu, si korban mau diapakan, Nek?" tanyaku saat itu. "Biasanya sih mereka memperlihatkan wujud aslinya seperti orang yang telah dibantai. Atau mungkin juga
sering kejadian orang yang diganggu malah disesatkan di dalam hutan. "Ah, masa sih, Nek? Tahayul aja itu," ujarku yang saat itu seakan-akan menantang dan tidak percaya dengan hal yang berbau mistis. "Terus, ada kejadian apa lagi, Nek, di sana?" tanyaku kembali. "Banyak. Orang-orang juga sering melihat sosok Mayor Yosi yang berdiri tanpa kepala di sana." "Hah? Siapa Mayor Yosi itu, Nek?" tanyaku dengan penuh penasaran. Mayor Yosi itu adalah tentara Jepang yang sangatlah kejam. Waktu Belanda datang lagi ke sini, Mayor Yosi dulu kabur ke dalam hutan, dan pada akhirnya ia pun tertangkap oleh warga kampung. Karena orang-orang kampung sangatlah dendam dengannya. Jadi, para warga kampung pun langsung membawanya ke arah pohon besar tersebut dan memenggal kepalanya di sana. Setelah itu, jasadnya dibuang begitu saja di sekitar pohon itu. Dan kepalanya diserahkan kepada pihak Belanda yang memang menghargai kepala Mayor Yosi dengan uang 100 gulden. Atas kejadian tersebut, para warga kampung pun percaya arwah Mayor Yosi suka bergentayangan dan mengganggu para warga untuk mencari kepalanya kembali. Walaupun sebenarnya kepalanya telah dibawa oleh pihak Belanda. Mendengar kisah yang baru saja diceritakan oleh nenekku, bukannya malah membuat aku takut. Kini, aku malah ingin tertawa pada saat itu. Karena jujur, aku masih saja tidak percaya dengan hal yang berbau gaib. Lalu, abang sepupuku yang mendengar percakapan kami tadi langsung ikut berbaur. Ia lantas berkata, tadi siang ia melihat sosok Mayor Yosi berdiri di atas dahan pohon beringin itu dan menatap ke arah kami berdua dengan jasad tanpa kepalanya. Makanya ia langsung menarikku dan segera mengajakku pergi dari sana. Jujur, ada sedikit rasa ngeri di hatiku. Namun, aku masih saja kekeh tidak percaya dengan apa yang mereka kisahkan. Ya karena memang aku tidak pernah menjumpai hal tersebut. Hanya bau amis darah yang aku sering cium di sana. Keesokan harinya, kebetulan itu adalah hari Minggu. Kami semua tidak ada yang pergi ke ladang karena hari ini adalah hari pasar kampung. Bisa dibilang, ini adalah kebiasaan orang-orang desa ini apabila hari pasar menjadi hari libur nasional mereka buat para petani yang ada di sana. Aku yang saat itu tidak mau berbuat apa-apa, hanya menghabiskan waktuku di rumah saja. Sementara nenekku dan juga abang sepupuku pada saat itu sedang pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan di rumah. Rasa bosan yang kini hadir membuat aku memutuskan ingin berjalan keluar rumah menuju sebuah bukit di dekat hutan dan berencana ingin menenangkan pikiranku sejenak pada saat itu. Saat di perjalanan, tak sengaja aku melihat Pak Andi yang merupakan seorang kepala desa dan beberapa pemuda kampung berjalan menuju ke arah hutan. Mereka saat itu terlihat membawa selembar kain putih dengan bunga dan juga beberapa sesaji. Hal itu sontak membuat aku menjadi penasaran. Aku yang awalnya merencanakan ingin ke bukit, langsung saja mengurungkan niatku dan segera mengikuti mereka secara diam-diam. Mereka semua berjalan memasuki hutan yang ada di desa ini melalui jalan setapak yang biasanya aku lalui apabila ingin ke kebun. Dan setelah beberapa lama aku menguntit dari belakang, aku melihat mereka semua berhenti di pohon beringin besar yang ada di hutan itu. Mereka langsung melakukan ritual yang belum pernah aku temui sebelumnya. Aku masih saja terus mengintip dari balik semak-semak dan terus memperhatikan apa saja yang mereka lakukan. Setelah melaksanakan beberapa ritual,
aku melihat mereka langsung mengganti kain putih yang dulu aku temui di sana dengan kain putih yang baru. Hal itu membuat aku tambah penasaran. Ada apa sebenarnya dengan pohon besar tersebut? Hingga nampak seperti sangat disakralkan oleh para warga kampung. Saat mereka mengganti kain tersebut, ternyata di balik kain yang lama yang masih terikat di pohon, ada sebuah sumur tua yang memiliki ukuran tidak terlalu besar. Mereka langsung menyembelih ayam hitam yang mereka bawa sebagai sesaji dan menaruh darahnya tepat ke dalam sumur tua tersebut. Hal itu membuat aku berpikir, mungkin sumber bau darah yang aku cium beberapa hari kemarin adalah darah dari ayam yang mereka buang. Namun, tak berselang lama, angin langsung bertiup dalam hutan tersebut. Hal itu sungguh sangatlah aneh. Dan tiba-tiba saja, aku melihat dari atas pohon, ada sebuah makhluk yang menyerupai tentara Jepang, berdiri sedang memperhatikan mereka yang sedang memberikan sesaji. Sosok itu terlihat begitu mengerikan dengan badan yang berlumuran darah, namun ia tidak memiliki kepala. Jujur saja aku sangat kaget. Dalam benakku selama ini, setan ataupun makhluk gaib selalu muncul apabila malam hari. Tapi ternyata aku salah. Di siang itu jelas sekali aku melihat penampakan tentara Jepang itu berdiri tepat di atas orang-orang yang ada di sana. Dalam ketakutanku, sontak aku langsung berlari pulang saat itu. Entah apalagi yang terjadi di sana aku tidak tahu. Aku hanya memikirkan apakah sosok tentara Jepang itu yang diceritakan oleh nenekku yang bernama Mayor Yoshi. Sesampainya di rumah, aku yang masih saja tersengal-sengal mencoba untuk mengumpulkan kembali napasku. Jujur saja aku baru kali ini melihat penampakan hantu, apalagi ini di siang hari bolong. Aku jujur aja takut dan juga ngeri. Tapi rasa penasaranku nampaknya lebih besar daripada rasa takut yang aku rasakan. Aku ingin sekali tahu tentang kejadian yang sebenarnya di sana. Hal itu pun terus menghantuiku hingga malam hari. Keesokan harinya, sepulang sekolah, aku kembali mengantarkan makan buat nenekku di ladang. Namun kali ini aku hanya sendiri, karena abang sepupuku hanya pulang ke desa apabila hari Sabtu dan juga Minggu, karena ia harus bekerja di kota. Kembali, aku berjalan menelusuri jalan setapak menuju ke dalam hutan. Dan setibanya di pohon itu, badanku seketika merinding hebat. Aku langsung teringat kejadian kemarin siang yang aku lihat. Dan penampakan sosok tentara Jepang itu masih saja terngiang-ngiang dalam pikiranku. Aku mencoba memberanikan diri sembari mempercepat langkahku agar bisa segera melalui pohon beringin besar itu. Saat aku sudah berada tepat di bawah rindangnya pohon itu, tiba-tiba saja bau darah kembali keluar dan masuk ke dalam hidungku. Sontak saja aku langsung kaget. Ingin rasanya aku berlari karena aku merasakan takut. Namun rasa penasaranku juga kian besar. Aku ingin melihat siapakah penebar bau darah amis tersebut. Langsunglah mataku teralihkan ke arah sumber bau tersebut. Dan benar saja, sosok Mayor Yoshi kini telah berdiri tepat di sampingku. Sosok tentara Jepang itu berdiri tegap tanpa kepala dan menatap ke arahku. Leher yang dipenuhi dengan darah serta daging yang terkoyak jelas sekali aku lihat. Bau amis bercampur bau busuk pun kini tercium jelas.
Seketika saja, aku langsung takut. Kini, kepanikan dan juga rasa lemas hadir dalam tubuh ini, membuatku aku tidak tahu harus berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berdiri terpaku dengan tubuh yang begitu bergetar hebat. Rasa penasaranku pada akhirnya kalah dengan rasa ketakutan yang kini hadir. Kepalaku di mana? Mana kepalaku? Suara itu sayup-sayup aku dengar, walau aku tak tahu dari mana sumbernya, karena memang sosok Mayor Yosi tidak memiliki kepala. Sosok Mayor Yosi yang ada hanyalah berdiri tegap menghadapku, dan tiba-tiba ia mulai berjalan perlahan menuju ke arahku. Aku yang tak mampu memendung lagi rasa takutku segera pingsan di tempat saat itu juga. Dan dalam pingsanku, aku merasa dibawa kembali ke sebuah kejadian yang pernah terjadi di sana. Di sana aku melihat banyak sekali warga pribumi yang dikumpulkan dekat dengan pohon beringin besar itu. Satu persatu mereka dibunuh dengan keji. Ada yang ditembak, ada yang dipenggal, ada juga yang dimutilasi badannya. Dan mayat-mayatnya langsung dibuang ke dalam sumur yang berada di bawah pohon beringin itu. Saat aku memperhatikan para orang yang mengeksekusi para pribumi tersebut, aku tak sengaja melihat pemimpin mereka yang saat itu tertawa bahagia. Dan aku yakin kemungkinan itu adalah Mayor Yosi. Aku terus saja kembali melihat pembantaian-pembantaian yang terjadi di sana. Hingga aku tak tahu lagi yang aku lihat itu nyata ataupun mimpi. Namun semuanya terasa begitu nyata, jelas dalam pandanganku. Hingga tiba-tiba saja pandanganku kembali gelap. Aku tak tahu kenapa. Dan pada akhirnya aku kembali tersadar. Namun kini aku melihat segerombolan warga jawara pribumi yang telah berdiri di hadapan Mayor Yosi yang tadi tertawa bahagia. Mereka semua mengikat tubuh Mayor Yosi. Lalu mereka langsung menikam jantung Mayor Yosi dengan sebilah belati. Tubuh Mayor Yosi segera kejang-kejang seperti ayam yang baru saja dipotong. Jelas sekali juga terlihat darah yang keluar begitu banyak dari tubuhnya. Dan saat Mayor Yosi sedang lemas kesakitan akibat darah yang keluar begitu banyak, salah seorang pria datang. Langsung saja ia menggorok leher Mayor Yosi hingga putus. Setelah tubuh dan juga kepala Mayor Yosi terpisah, mereka semua langsung saja bersorak gembira atas kematian Mayor Yosi sambil menjunjung-junjung kepala Mayor Yosi yang telah terlepas dari tubuhnya. Kemudian tubuh Mayor Yosi digantung begitu saja di sebuah batang pohon beringin tersebut. Dan setelah itu aku tak tahu lagi apa yang terjadi, karena pandanganku kini kembali menghitam dan aku kembali tak sadarkan diri pada saat itu. Nenekku yang sedari tadi telah menungguku di ladang pun heran karena aku tidak juga tiba di sana. Lalu beliau yang takut terjadi apa-apa segera pulang untuk mencariku. Dan setelah ia melintasi pohon tersebut, nenekku langsung menemukan keranjang tempat biasa aku menaruhkan makanan. Sontak beliau terkejut. Nenekku langsung saja mencoba mencariku di sekitaran pohon beringin tersebut. Namun hasilnya nihil. Aku masih saja tidak ada ditemukan di sana. Lumayan lama nenekku mencari, sampai pada akhirnya senja pun datang. Beliau yang sudah tak tahu lagi harus bagaimana pada akhirnya memutuskan untuk bergegas meminta bantuan ke arah desa.
Sesampainya di desa, nenekku langsung melaporkan aku yang menghilang di tengah hutan pada saat itu kepada kepala desa. Hal itu pun membuat heboh satu kampung pada malam itu. Mereka semua yakin kalau aku diculik oleh makhluk halus yang ada di hutan. Segeralah, para laki-laki dan juga pemuda kampung dikerahkan untuk mencariku pada malam itu sambil melaksanakan sebuah ritual, yaitu begandang nyiru. Buat teman-teman yang belum tahu begandang nyiru itu apa, bagi orang Kalimantan, begandang nyiru itu adalah suatu prosesi yang dilakukan untuk mencari orang hilang apabila kehilangan orang tersebut disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Biasanya, orang yang ikut ritual tersebut akan membawa perabotan dapur untuk dipukul-pukulkan di dalam hutan agar penghuni gaib yang ada di hutan mau mengembalikan orang yang telah mereka culik. Para lelaki pun langsung saja berjalan menuju ke arah hutan tempat pohon beringin itu berada, sambil memukul-mukulkan perabotan dapur yang mereka bawa. Mereka semua pun berteriak-teriak memanggil namaku pada malam itu. Danan, Danan, Danan pulang, Danan, Danan pulang. Aku yang sedari tadi tertidur sebenarnya mendengar suara dari orang-orang yang memanggil namaku. Namun anehnya, aku tidak bisa menyahut ataupun mencoba mencari sumber suara itu. Aku tetap saja diam sambil terbaring di tempat yang aku entah tidak tahu di mana. Lumayan lama mereka mencari keberadaanku saat itu. Namun mereka tak kunjung juga menemukan diriku. Sesekali aku juga mendengar suara nenekku menangis pada malam itu. Hal itu membuat aku sungguh sangatlah sedih. Nenekku yang telah berusia lanjut tersebut terus saja menangis sambil memanggil-manggil namaku. Malam pun pada akhirnya kembali meninggi. Sekitar jam 10 malam, para warga pun mulai hampir menyerah mencariku. Namun saat itu kepala desa langsung melakukan suatu ritual, seperti memanggil seorang penunggu gaib yang ada di hutan dekat pohon beringin itu. Lalu, sosok gaib tersebut dimasukkan ke dalam tubuh seorang lelaki, dan kemudian terjadilah komunikasi antara orang yang kesurupan tersebut dengan kepala desa. Sosok itu menjelaskan kalau aku sebenarnya disembunyikan oleh hantu penasaran Mayor Yosi, dan ia berkata kalau aku sebenarnya berada tidak jauh dari mereka semua, hanya di sekitaran pohon beringin tua tersebut. Hal itu pun membuat kembali semangat muncul dari para warga yang mencariku sedari tadi. Namun, kepala desa tidak mau percaya begitu saja, karena menurut beliau, makhluk halus itu jahil dan penuh tipu daya. Segeralah kepala desa meminta sosok itu untuk menggiring mereka semua ke arah tempat aku disembunyikan. Lalu, tak sampai 10 menit, tibalah para warga di pohon beringin besar tersebut. Dan sosok itu langsung menunjuk ke arah kain putih yang ada di sana. Dan mereka semua langsung terkejut melihat aku saat itu sedang terbaring dan terbungkus oleh kain putih yang ada di sana. Mereka semua meyakini kalau tadi mereka sudah mengecek bagian tersebut, namun tidak ada satupun orang yang melihat keberadaanku di sana. Bahkan sore tadi saat nenekku mencari sendirian, ia juga telah mengecek ke arah kain putih itu, namun aku juga tidak dijumpai di sana. Tapi anehnya, malah tubuhku ditemukan pada malam itu di kain putih tersebut. Segeralah aku dibawa oleh para warga menuju ke arah rumah nenekku. Dan sesampai di sana, aku baru bisa disadarkan. Pada saat itu, aku masih tidak ingat apa-apa.
Aku hanya heran melihat orang sudah ramai berkumpul di rumah nenekku pada malam itu. Akan tetapi, mereka semua bersyukur kalau pada akhirnya aku bisa selamat dan masih bisa dikembalikan oleh penunggu pohon beringin besar itu. Saat aku mencoba kembali memperhatikan orang-orang yang ada di sana, tak sengaja aku melihat kembali dari balik kerumunan para warga ada sosok tentara Jepang yang tidak memiliki kepala sedang berdiri menatapku di tengah kerumunan para warga pada malam itu. Sontak saja aku kembali ketakutan hebat melihat sosok mengerikan itu bisa ada berkumpul bersama para warga pada malam itu. Kepala desa yang menyadarinya segera mengusap wajahku dengan sebuah air putih yang telah ia bacakan doa. Dan alhamdulillah, setelah itu mataku tidak lagi melihat sosok mengerikan Mayor Yoshi yang tidak memiliki kepala. Hingga saat ini, aku masih saja sering melalui pohon tersebut apabila ingin ke ladang. Dan setiap kali aku melewati pohon itu, rasa takut dan juga ngeri seketika muncul dalam tubuh ini. Aku masih saja merasakan kalau sosok Mayor Yoshi terus-terusan memperhatikan diriku apabila aku ada di sana. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya ceritaku. Nanti aku bagikan lagi kisahku yang lain tentang Mayor Yoshi, karena kisah ini masih berlanjut. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil, dan percayalah, dunia gaib itu ada. Saya Danan, pamit, wassalam. Oke Mas Danan, terima kasih banyak ceritanya yang telah dikirimkan. Dan saya pribadi masih menunggu kelanjutan kisah dari misteri Mayor Yoshi. Semoga cepat Mas Danan mau membagikan part 2-nya ya. Dan bagi teman-teman yang juga mau membagikan kisah seperti Mas Danan, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua juga yang udah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, saya Dika pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi merinding selesai.